Ini teman-teman merajannya. Oh, Swastiastu. Swastiastu nggih. Pak niki badhe tangket seputar jenengan gadah rajan niki Pak nggih. Niki tahun pinten Pak untuk Tahun berdirinya? 2011 mulai peletakan batu pertama. Terus selang ada beberapa tahun belum bisa melanjutkan, lalu baru kita mengadakannya. Setelah itu ada beberapa tahun selang, lalu baru kita lanjutkan lagi untuk membangun lagi. Karena nopo, karena ya bisa dikatakan dari segi biaya mungkin bisa juga karena ada kendala-kendala yang lain mungkin waktu itu, tapi ternyata sampai sekarang karena keinginan kita yang memang selalu mengharapkan untuk bisa mendirikan sebuah bangunan yang sifatnya sanggah, menika kantos sakniki sampun walaupun belum sempurna, masih ada tahapan-tahapan lain yang kita mungkin belum bisa melanjutkan lagi, tapi tetap kita lanjutkan. Tapi pada waktu itu tahun 2021 menika kula ngontenaken upacara, walaupun masih belum sempurna, tetap kita mengadakan upacara pemelaspas sifatnya, untuk pembersihan, untuk pemasangan pancadatu dan sebagainya. Ini tahun 2021. Itu untuk melaspas itu cara yang pertama Pak ya? Iya, untuk bisa untuk melakukan kita mengadakan acara atau persembahyangan, atau mungkin untuk acara-acara hari-hari perainan atau yang lain, itu memang kita harus mengadakan upacara tapi Bidana Alit namanya. Nah, kalau Bidana Alit masih pemangku bisa untuk melaksanakan upacara itu. Tapi untuk Biodalan yang lebih besar, yang tingkatnya lebih besar, itu tetap di depan kita yang bisa melaksanakan itu. Tapi rencananya ke depan ada untuk biodalan besar? Tentu aja ada tahapan, mungkin 5 kali setiap sesudah 5 kali kita mengadakan biodalan, mulai mungkin dari awal pemelaspas, setelah itu 5 kali kita tetap mengadakan upacara yang sifatnya yang dipuput oleh di depan kita. Karena di sini saya mengambil tahun-tahun Jawa asli, yang sifatnya tahun wuku. Tahun di Jawa itu tahunnya kan wuku.
Ada yang pakai sasih juga ada, tapi saya memakai pawukon. Jadi setiap buku saya mengadakan setiap buku kerulut, buku kerulut. Hari ini dinten tumpek kerulut upacaranya. Berarti berbeda dengan kalender Jawa ini. Untuk kalender Jawa memang saya sendiri tentu tidak sangat mengerti tentang itu, karena kalender Jawa memang tidak sama dengan kalender yang ada di Hindu. Oh iya iya. Karena di Hindu itu sifatnya wariga. Iya. Wariga, memakai wariga, hitungan wariga. Kalau di Jawa saya sendiri tidak mengikuti, karena memang di Hindu sendiri punya tataran-tataran yang namanya wariga itu sendiri. Jadi meliputi dari ada yang dari pawukon, ada yang dari sasih, itu ada memang, cuma tidak mengikuti sifatnya Jawa-Jawa yang umum yang dipakai di Jawa ini, tidak. Iya. Jadi memakai kalender buku Pak ya? Iya, saya memakai kalender buku. Ini untuk Bapak? Mungkin ya 1 tahun yang lalu, lebih mungkin 2 tahunan, hampir 2 tahunan, ini mengadakan upacara untuk pengabenan di tempat sini. Dan ini untuk lahan ini untuk saya pakai untuk upacara pengabenan dari nitip digeni sampai ngaben. Iya. Bukan berarti ngaben itu nitip digeni itu ngaben, tidak, berbeda. Nitip digeni sifatnya kalau orang Jawa istilahnya mendem sawah atau memendem mayat itu nitip digeni. Tapi untuk ngaben sendiri itu memang berbeda sifatnya, dan juga berbeda dengan hanya kalau di sini banyak orang mengatakan entas-entas, itu memang saya sendiri kurang paham entas-entas itu sebenarnya seperti apa, tapi prosesnya mungkin hampir sama. Iya. Tapi mungkin saya sendiri tidak terlalu paham ya. Belum paham, tapi saya tetap beracuan dengan pengabenan itu, walaupun dalam pengabenan itu sebetulnya sudah ada entas-entas, itu sudah ada. Saya kenal memakai cerita pengentas dari Padita. Kedepannya bagaimana Pak? Ya, untuk ke depan setelah selesai ini mungkin saya memang dulu sudah mengadakan penunggu karang, karena tempatnya saya terbatas Pak. ya enggak, bukan seperti itu, tetap ada, nanti kapan waktunya saya juga belum tahu. Kita mendirikan lagi, karena dulu sudah ada di sini. Iya. Saya bongkar, saya pralina dulu untuk mendirikan sanggah ini. Dulu di sini masalahnya. Iya. Nah, nanti ke depan tetap kita mengadakan penunggu karang, tetap ada itu nanti, tapi kapan waktunya masih belum, sekarang belum ada, karena sekarang masih menyelesaikan yang sanggah hamulan ini. Sanggah ini dulu sudah selesai, nanti sebetulnya penunggu karang sebenarnya kan lebih duluan. Iya. Umumnya itu seperti itu. Lebih dulu, karena penunggu karang sifatnya memang juga penting untuk menunggu di sebuah karang kita sendiri. Dan gamulan juga mungkin di situ juga ada istilah yang bersifat penunggu. Itu pun juga kita bisa memohon ke situ untuk sementara, untuk penunggu karang ikut di situ, tapi bukan mutlak kita sudah di situ saja, enggak. Tetap kita nanti akan membangun itu, tapi waktunya masih belum gitu loh saya, karena terkendala dengan mungkin dari segi biaya atau yang lain, saya itu mungkin. Terus ini Pak, ini untuk masalah ngaben Pak. Yeah. Ini Bapak ngaben itu ngaben pribadi ya Pak ya? Ya, yang sifatnya ngaben itu saya walaupun pribadi, tetap ada istilahnya dari keluarga besar kami yang mengikuti upacara itu. Iya. Jadi tetap ngaben di sini saya mengadakan, walaupun itu secara tidak membongkar sebuah kuburan. Iya. Karena nanti keluarga kita memang
berbeda-beda, walaupun dari satu keluarga bukan penganut yang sama, ada yang Muslim, mungkin ada yang Kristen, jadi kita tetap menghormati keluarga dengan cara-cara dari Sulinggih seperti ini, arahan dari Sulinggih harusnya seperti ini, oh ya. Jadi mengadakan upacara ngaben tidak membongkar sebuah kuburan, jadi tetap simbolis saja sebagai upacaranya, tapi tidak mengurangi dari makna itu sendiri dari pengabdian. Lah istilah kesurupan memang dalam itu tidak ada. Iya. Tapi yang ada waktu itu memang dari leluhur kita yang terdun. Iya. Istilahnya apa ya? Nedunan ke keluarga, istilahnya Datang. Ya itu terdun dari leluhur kita itu memang ada, tapi bukan berarti itu istilahnya yang aneh-aneh, enggak. Iya. Itu hanya kebetulan beliau turun memberi wawasan keluarga. Iya. Oh seperti ini, jangan seperti ini. Jadi beliau itu juga memang mengarahkan, tujuannya mengarahkan. Iya. Jadi biar nanti keluarga nanti tidak simpang siur untuk memikirnya gitu. Iya. Untuk mencermati beliau waktu itu memberi wawasan keluarga itu biar jelas gitu loh. Jadi memang ada itu dari pihak keluarga, memang ada yang seperti itu. Itu yang kesurupan saudara atau gimana Pak? Atau keluarga dekat? Iya, keluarga dekat saya, adik misan saya itu yang waktu itu kerawan. Namanya siapa Pak, bisa? Namanya Ibu Mistiati. Oh iya. Dari keluarga dari bapak, dari Buduk dulu, waktu itu masih adik saya yang kawin sama itu adik misan saya ini kan laki. Iya. Kawin sama namanya Mistiarti itu yang ada di Buduk dan sekarang di sini. Bisa. Ya memang dari leluhur kita, memang dari leluhur, semua leluhur yang beliau membimbing kita. Iya. Dari bimbingan kita yang membimbing kita untuk mengarah ke arah-arah yang lebih baik gitu. Iya. Jadi bukan berarti tidak bisa diomongin dari sana, Iya. enggak. Cuma Iya. beliau leluhur kita, kalau pengakuan beliau memang ada, tapi itu tidak boleh diperjelas yang istilahnya nanti membawa dampak yang kurang. Iya. Gitu. Jadi tetap ada untuk kerawan itu, memang ada untuk itu, memang waktu acara pengabenan itu. Tapi ya memang dari keyakinan tetap kita meyakini hal itu selama itu memang mengarah hal-hal yang positif. Ya. Kalau yang negatif kan tidak diikuti tetap, walaupun ya. Mungkin kan banyak misalnya istilah apa ya yang redun, istilahnya mengaku ini mungkin ada yang seperti itu, tapi yang seperti itu kan tidak bisa kita meyakini itu. Itu yang pasti leluhur. Ya, leluhur zaman dulu ya. Ya, leluhur sejak zaman dulu itu sudah yang terdun itu memang itu. Terus ini Pak, untuk tata cara di Merajan ini yang masuk ini tiap orang atau tertentu Pak untuk masuk? Ya, memang memang dalam hal tata cara untuk masuk ke tempat suci, khususnya di dalam tempat suci agama Hindu, memang walaupun itu di pura umum, kayangan umum atau di Merajan, itu memang ada ketentuan yang sifatnya keluarga ataupun yang beragama Hindu, dan juga kenapa kok tidak boleh agama Hindu masuk? Ya. Karena untuk menjaga kesucian tempat ibadah itu sendiri, karena
ibadah orang Hindu memang Ada batasan-batasan. ada batasan-batasan karena diupacarai dengan cara-cara yang sakral, dibersihkan cara yang sakral dan lain sebagainya. Itu memang seperti itu, tidak boleh sembarangan orang masuk. Untuk masuk pun dari kita sendiri harus memakai pakaian yang layak, Iya. memakai sampet, memakai dan lain sebagainya. Iya. Itu jadi tidak semudah kita lalu masuk ini masuk, enggak, ada cara-cara aturannya. kita untuk ada aturannya untuk masuk untuk keluarga kita khususnya di Jawa. Dan mungkin kalau yang di Bali sudah melakukan, mungkin dari zaman dulu sudah melakukan, tapi untuk yang di Jawa sendiri kita sebagai pemangku memang setiap hari layaknya kita mengaturkan sembah dan membersihkan diri setiap pagi yang namanya pepening. Iya. Kalau seorang sulinggih atau pandita itu namanya Nyori Asewana, tapi untuk untuk pemangku hanya cukup mempening, kita memuja beliau setiap hari, membersihkan diri. Itu memang diwajibkan sebetulnya untuk melakukan sembahyang tiap pagi dan sore. Kita tetap mengadakan upacara sembahyang, mungkin kalau ada kesempatan mungkin sempat siang, pagi, siang dan sore. Itu memang sangat bagus. Kalau toh memang tidak bisa melakukan siangnya, tapi pagi tetap kita mengadakan upacara istilahnya mepening, membersihkan diri setiap pagi, mandi istilahnya. Iya. Walaupun kita sudah mandi di kamar mandi, tetap kita lagi mandi di Tempat suci. tempat suci yang sifatnya kita memohon pada Dewi Gangga untuk membersihkan diri kita. Setiap hari itu memang diwajibkan, dan untuk memohon bimbingan beliau agar dari keluarga dan lingkungan setempat bahkan alam semesta biar beliau selalu istilahnya sinkron dengan kita semua. Mungkin kita memohon agar selalu alam ini bersahabat dengan kita. Dipun ngoten mawon Pak, matur nuwun informasi ini. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Dan saya akhiri untuk pembicaraan kali ini. Om Santi Santi Om. Om Santi. Sahabat. Salam Rahayu, salam budaya, salam kebajikan.